Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Widyaningsih, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batik Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang contoh kasus yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia. Contoh kasus tersebut yaitu Budi membeli sebuah mobil secara kredit melalui perusahaan pembiayaan. Mobil tersebut dijadikan jaminan fidusia. Karena mengalami kesulitan ekonomi, Budi menunggak angsuran selama 3 bulan. Perusahaan pembiayaan kemudian mengirimkan debt collector untuk mengambil mobil di jalan tanpa menunjukkan putusan pengadilan maupun persetujuan dari Budi. Maka Budi menolak karena merasa haknya dilanggar. Dari kasus tersebut didapatkan masalah yang dapat diangkat, yaitu yang pertama, apakah perusahaan pembiayaan berhak menarik mobil secara paksa? Yang kedua, apakah tindakan debt collector sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Yang ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia? Dan masalah yang keempat yaitu bagaimana prosedur eksekusi yang benar menurut hukum yang berlaku. Dari beberapa masalah yang diangkat tersebut didapatkan analisis yaitu mobil memang menjadi objek jaminan fidusia sehingga kreditur memiliki hak untuk mengeksekusinya jika debitur melakukan wan prestasi. Namun, setelah putusan MK nomor 18/PUU/17 Romawi/2019, eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur menolak atau tidak mengakui adanya wan prestasi. Analisis yang ketiga, jika tidak ada kesepakatan, maka kreditur harus mengajukan penyelesaian melalui pengadilan atau mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dan analisis yang terakhir, penarikan kendaraan secara paksa tanpa dasar hukum dapat dianggap melanggar hak dari debitur. Dasar hukum mengenai kasus tersebut yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dasar hukum yang kedua yaitu tentang KUH Perdata. Dan yang ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/17 Romawi/2019. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, kreditur memiliki hak atas objek jaminan fidusia, tetapi pelaksanaan eksekusinya harus mengikuti prosedur hukum. Debt collector tidak boleh melakukan penarikan kendaraan secara paksa apabila debitur menolak dan tidak ada kesepakatan mengenai wan prestasi. Kesimpulan yang ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur. Kesimpulan yang terakhir yaitu sengketa mengenai jaminan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum agar tercipta kepastian dan keadilan. Demikian video yang saya buat, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.